Kembali lagi bersama kami Ryu. Di sini Ryu akan membahas anime berjudul One Piece. Semoga terhibur. Oleh karena itu, sebelum menonton siapkan kopi, makanan dan duduk santai. Mulai muak dengan semuanya, Sanji akhirnya bersiap menggunakan kakinya lagi melawan Pearl. Bagi Koki, tangan sangat berharga, sehingga Sanji selalu menggunakan kakinya sama seperti Zeff. Sedangkan si Luffy yang nangkring di kayu dihantam oleh Krieg, namun ia berhasil menghindar dan terpental terkena kepala Pearl. Hidung Pearl keluar darah dan hal ini membuat Pearl merasa berbahaya lalu mengeluarkan jurus kebakaran dari perisai-perisainya. Sanji yang tak mau berarti terbakar begitu saja langsung masuk ke dalam kobaran api dan menyerangnya. Di sisi Zeff juga memperlihatkan sedikit kemampuannya. Krieg yang melihat invasinya kacau langsung melempar gendirnya pada Sanji. Untungnya Luffy menahan gendir itu sehingga merusak batangan kapal mereka. Batangan yang patah mengenai kapal Pearl sehingga ia benar-benar terkalahkan dengan konyol sekarang. Sedangkan Zeff dapat dibekuk oleh Jin yang diam-diam menyerang mereka dari dalam. Jin akhirnya memberikan pilihan, jika mereka tak mau Zeff mati, maka mereka harus meninggalkan Berti. Sanji segera mengoceh dan meminta Jin untuk mengarahkan pistol itu padanya saja. Belum selesai ia bicara, Pearl langsung menghajar Sanji dengan keras. Ia pun memberitahu bahwa restoran itu adalah harta karun bagi Zeff. Sanji merasa dirinya telah mengambil segalanya dari Zeff, mulai dari kekuatannya dan impiannya. Maka dari itu ia tak akan merelakan Berti ini hilang agar Zeff tak kehilangan sesuatu lagi. Pearl secara tiba-tiba lagi langsung menghantamnya dengan dua perisai di tangannya. Dalam masa kritisnya, ia pun mengingat saat ia kecil dulu. Sanji bermimpi untuk menemukan All Blue, di mana East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue, di mana semua jenis ikan di seluruh lautan berkumpul. Dan itulah All Blue. Namun para koki lain memberitahu Sanji dengan baik bahwa All Blue hanyalah mitos belaka. Tapi Sanji terus bermimpi. Setelah itu, para koki tadi memakan makanan sisaan para pelanggan. Sanji menganggap hal itu menjijikan. Para koki itu memberitahu bahwa mereka tak akan pernah bisa prediksi lautan. Maka dari itu, jangan pernah membuang-buang makanan sedikit pun. Singkatnya, kapal mereka diserang oleh seorang bajak laut yang baru pulang dari Grand Line. Ia adalah Kapten Zeff dan merampas semua harta di sana. Sedangkan Sanji dengan berani melawan mereka dan terus bermimpi soal All Blue. Zeff yang tahu hal itu langsung menendangnya sebelum pergi, bahkan saat mimpi Sanji ditertawakan oleh krunya sendiri. Saat ia hendak pergi, badai pun semakin menggila dan Sanji terbawa ombak di sana. Zeff bersegera melompat hendak menolongnya. Badai yang besar akhirnya menerjang dua kapal tersebut, dan Zeff kakinya tersangkut karena kecelakaan tersebut. Ia akhirnya memutuskan menarik rantai dan memotong kakinya lalu menolong Sanji dari tenggelamnya di dalam lautan. Singkatnya, Sanji bangun dari pingsannya. Ternyata ia dan Zeff terdampar di sebuah batu yang sama sekali tak ada hewan ataupun buah. Bahkan batu itu telah terkikis dan sangat sulit untuk mengambil ikan. Sanji juga menyalahkan Zeff karena telah merompak kapal mereka. Namun Zeff memberikan sekarung makanan yang cukup untuk 5 hari bagi Sanji. Sanji yang melihat kantong Zeff lebih besar semakin tantrum. Ia juga dimintai berdiam di posisi lain untuk berjaga dan menunggu kapal lewat. Sanji dengan emosinya langsung mengawet-awetkan makanan yang cukup selama 5 hari itu. Ia makan sedikit demi sedikit tiap harinya dan cukup sampai 20 hari. Singkatnya, telah 20 hari Sanji di sana. Bahkan roti terakhirnya juga berjamur. Saat ia memakannya, ia teringat ucapan kawannya di kapal saat itu untuk tidak membuang-buang makanan. Buruknya lagi, rotinya tak sengaja terjatuh. Waktu semakin lama berlalu, telah berbulan-bulan mereka menahan lapar dan haus. Kapal juga tak kunjung lewat, dan Sanji sudah kurus kering kerontang rombeng-rombeng. Ia pun berniat mengecek Zeff yang ternyata karung Zeff masih utuh. Ia pun berniat mengambil paksa makanan Zeff. Setelah ditemui ternyata Zeff tak melarangnya. Saat Sanji membuka karungnya ternyata isinya malah harta karun bukan makanan. Yang itu artinya Zeff memberikan semua makanan dari awal pada Sanji. Ia tak makan sama sekali. Sanji malah tantrum. Bahkan ketika ia melihat kaki Zeff telah tiada, ia kaget dan kembali mengingat kejadian saat itu demi menyelamatkannya. Zeff sudah tak kuat, rasanya sudah mau mati. Ia juga mengungkapkan mimpinya untuk membangun restoran di tengah laut. Alasan Zeff menolong Sanji sejauh ini juga dikarenakan mimpi Zeff sama, yaitu All Blue. Ia meminta Sanji untuk pergi ke Grand Line terlebih dahulu, karena di sana ia meyakini adanya All Blue. Dan tiba-tiba saja secara ajaib kapal datang ke arah mereka. Kembali ke masa sekarang, Sanji dengan penuh kegigihan berdiri dan akan terus menjaga Berti agar tetap berjalan demi Pak Tua Zeff. Pearl yang mendengar langsung bersiap, sedangkan Luffy yang tampak emosional dengan apa yang dikatakan oleh Sanji langsung serius dengan pertarungannya.
Ternyata Luffy tidak menyerang Pearl, ia justru hanya menggertak hingga membelah sirip kapal Bertie. Tentu saja Sanji marah karena ulahnya itu. Keributan keduanya dihentikan oleh Pearl dan ia langsung menyerang mereka berdua. Namun Gin tiba-tiba malah menyerang Pearl hingga ia terkapar. Tentu saja ia dikira berkhianat oleh Krieg. Setelah kejadian itu, pihak Luffy dan Bertie pun diberitahu bahwa Jin adalah komandan armada. Jadi ia bukanlah orang biasa. Jin juga menyatakan bahwa ia akan mengatasi Sanji sendirian melakukan duelnya, sedangkan Luffy akan menghadapi Krieg. Mereka berdua pun terkapar. Jin yang dijuluki iblis berdarah dingin juga kembali bangkit. Sedangkan Luffy yang gabut mulai menyerang Don Krieg. Namun sayang Luffy masih belum bisa mendekatinya dan malah teralihkan oleh serunya duel Sanji dan Jin yang intens. Dan pada akhirnya Sanji dapat dibekukan. Saat Jin hendak meng-KO Sanji, ia malah menangis. Ternyata ia benar-benar tidak bisa membunuh Sanji sebagai penyelamat di hari kemarin. Dan ini pertama kalinya Jin seperti ini. Ia sedih karena selama ini tak pernah ada yang memperlakukan dirinya sebaik Sanji kemarin. Sehingga ia tak kuasa untuk membunuh. Mendengar hal itu, Krieg langsung murka. Ia pun membuang Gin dan tak akan pernah menerimanya sebagai komandan armada lagi dalam krunya. Krieg pun hendak membombardir mereka semua dengan gas beracun dari zirahnya. Luffy juga berusaha menghalau Krieg, namun masih tak bisa menjangkaunya. Alhasil, ia pun mengambil masker dari kru Don Krieg dan memberikan pada Sanji dan Jin. Lalu MH5 pun ditembakkan. Aksi keji Don Krieg membuat para koki tak habis pikir. Racun itu membunuh burung yang terbang juga. Bahkan ternyata Jin membayar balas budinya pada Sanji. Ia memberikan maskernya pada Sanji dan Luffy sehingga ia sekarat. Don Krieg yang sangat kejam terus mengoceh pada Gin sehingga Sanji tak bisa menerimanya. Saking kejamnya, para kru lain juga tak habis pikir pada kapten mereka karena telah membunuh dengan sengaja komandan armadanya yang setia padanya yang bahkan adalah tangan kanannya sendiri. Sanji pun bersegera menolong Gin dengan mencarikan penawar pada Patty di dapur. Sedangkan Luffy ia dengan kesal mulai menyerang Don Krieg dengan serius yang bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyerang. Don Krieg berhasil dipukul keras dan tersungkur. Sontak semuanya kaget dan mempertanyakan siapa sebenarnya Luffy. Begitu juga dengan Sanji yang diberitahu oleh Zeff bahwa terkadang ada orang bodoh yang akan bertarung terus sampai mati ketika ia terpaku pada tujuannya. Zeff juga berkata jika Sanji menjadi musuh pada orang-orang seperti Luffy, maka akan menimbulkan masalah besar. Dan Zeff menyukai tipe-tipe bocah seperti Luffy. Gin yang dibawa ke lantai 2 restoran beruntungnya masih bisa bernafas, sedangkan Luffy melanjutkan pertarungannya dengan Krieg yang kembali bangun dari terkaparnya. Akhirnya Don Krieg menggunakan senjata utamanya, yaitu mengubah perisainya menjadi tombak yang bisa meledak. Serangan dahsyat itu dapat merusak apapun. Luffy juga jatuh bangun untuk menahan senjata mematikan itu. Dan pada akhirnya Luffy menghindar. Ia tersenyum lalu berkata bahwa dirinya telah memukul tombak itu sebanyak 5 kali sehingga tombak Don Krieg hancur. Dengan vibes positifnya, Luffy pun kembali menyerang Don Krieg dan duel mereka kembali berlanjut. Dengan segala tinjuannya, Luffy belum bisa mengalahkan Krieg. Krieg juga mengumandangkan kekuatannya dan mengakui dirinya adalah yang terkuat di East Blue. Namun Luffy, dengan tekadnya yang kuat memukul kuat zirah Don Krieg hingga zirah itu retak bahkan hancur.
Belum habis, Don Krieg masih bisa menjaring Luffy di udara dan bersegera membawanya jatuh ke dalam lautan. Tapi untungnya, Luffy dapat mengeluarkan lengan dan kakinya, sehingga ia memberikan ultimatum pada Don Krieg yang sempurna. Luffy berhasil memenangkan duelnya dan semua bersorak padanya. Gin juga tak mempercayai bahwa Don benar-benar kalah dalam pertarungannya. Sedangkan Luffy ia tenggelam ke dalam laut. Zeff pun memerintahkan Sanji menolongnya karena Luffy tak akan naik. Seorang pengguna buah iblis dibenci oleh lautan sehingga mereka tak bisa berenang. Dan Sanji langsung menceburkan dirinya. Saat membawa Luffy naik, ia membayangkan orang-orang gila seperti Luffy dan Zoro sebelumnya. Ia juga hampir kehilangan nafasnya, namun teringat kembali soal All Blue yaitu mimpinya. Ia pun bersegera naik ke permukaan. Gin hanya bisa diam, sang penguasa laut East Blue yang ia abdi sudah kalah oleh seorang bocah. Ia hanya bisa melepaskan kostumnya dan berjalan pergi meninggalkan Patty. Sedangkan Luffy ternyata tidak mati, ia malah tertidur pulas. Don juga kembali bangun, namun itu hanyalah sebagian kecil kesadarannya saja. Jin juga memukulnya dan bersegera membawa Don pergi dari sana. Gin memberikan pesan pada Luffy untuk tetap hidup dan kembali bertemu di Grand Line, dan Sanji bersegera memberikan kapal untuk mereka pergi. Ya, dan akhirnya para bajak laut Krieg pun pergi. Di sisi lain, Nami yang kabur cukup bersyukur bertemu dengan Luffy dan lainnya. Ia pun menangis apakah ia akan bisa bertemu dengan mereka lagi nantinya. Singkatnya, Luffy bangun dari tidurnya. Sanji yang berada di sana juga menyapanya. Lagi-lagi Luffy memintanya untuk bergabung dalam krunya. Namun Sanji tetap menolak dan berpikir bahwa Zeff dan lainnya masih membutuhkan dirinya di Baratie. Setelah itu Sanji menceritakan soal All Blue dengan riang pada Luffy. Keriangan soal impiannya itu disaksikan langsung oleh Zeff dan tersenyum saat melihatnya. Singkatnya, saat waktunya makan tiba, Sanji dan Luffy tak diberikan tempat duduk. Mereka terpaksa makan di lantai. Patty dan lainnya juga memuntahkan sup buatan Sanji. Mereka mengatakan supnya sama sekali tak layak dimakan. Beda dengan Zeff, ia tetap menghabiskan supnya, namun setelah itu membanting piringnya karena sup yang Sanji buat tidak enak. Merasa sakit hati, Sanji pergi dari ruangan itu. Sedangkan Luffy malah nambah berkali-kali dengan masakan Sanji dan mengatakan makanannya sangat-sangat enak. Ternyata Zeff, Patty, dan para koki lainnya juga mengakui bahwa sebenarnya sup yang Sanji buat sangat enak dan mereka hanya berakting. Skill memasak Sanji memang sudah di atas rata-rata para koki biasanya. Zeff juga meminta Luffy untuk mengajak Sanji saja sebagai krunya, dan diam-diam Sanji ternyata mendengar pujian teman-temannya itu. Namun ternyata Luffy tak mau membawa Sanji, dalam artian Luffy menginginkan Sanji berbicara sendiri. Mereka akhirnya kebingungan mencari cara agar Sanji bicara sendiri. Sanji yang mendengar itu hanya bisa diam dan melihat sesuatu datang mendekat. Ternyata itu adalah Yosaku. Ia mengatakan bahwa Nami kabur lumayan jauh, tapi ia tahu kemana tujuan Nami. Dan itu tempat yang sangat berbahaya. Luffy pun bersegera pergi bersamanya. Saat keluar, Sanji akhirnya berbicara sendiri dan akan ikut menjadi kru Luffy. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui sandiwara para koki tadi. Singkatnya, mereka akan memakai kapal milik Sanji. Luffy juga diberikan bekal pangan. Awalnya, Zeff memberikan buku catatan Grand Line pada Luffy, namun Luffy menolaknya. Zeff sudah menduga dan tersenyum, begitu juga dengan Luffy. Setelah beres-beres, Sanji sedikit bernostalgia dengan Baratie, tempat di mana ia dibesarkan dan diasuh oleh bajak laut bernama Zeff ini. Melihat dapur di mana ia pertama kali belajar memasak, dan melihat saat pertama kali restoran itu dibangun. Begitu juga dengan Zeff, ia juga memiliki ingatan batin yang sama dengan Sanji. Kedepannya ia akan merindukan bocah yang ia urus dan ia selamatkan itu. Setelah siap, Sanji segera berangkat dengan Luffy. Awalnya ia menolak untuk mengucapkan perpisahan dengan Zeff. Namun saat Zeff mengatakan berhati-hati agar tidak sakit, Sanji langsung menangis. Mungkin itu kali pertama Zeff melontarkan sebuah kalimat yang mengandung kepedulian dirinya. Tak bisa menahan tangisnya, ia pun bersujud dan meminta maaf atas segalanya, dan berterima kasih atas segalanya. Zeff, Patty, dan para koki lainnya menangis sembari mengangkat lengan mereka. Sedangkan di sisi Nami, ia nampaknya telah sampai di suatu pulau aneh. Di perjalanan mengejar Nami, adik-adik Ansi Zoro menceritakan tentang bajak laut Arlong yang kejam dan kuat. Yosuke menjelaskan mengapa Grand Line disebut sebagai kuburan para bajak laut. Yang mana itu dikarenakan ada 3 kekuatan besar di sana. Salah satunya Aokasi Chibukai. Sederhananya, mereka adalah bajak laut yang diakui pemerintahan. Mereka membayar pemerintah dan mendapatkan pengakuan darinya. Namun mereka tak lebih daripada anjing pemerintah, tetapi mereka sangatlah kuat. Dan salah satu si Chibukai dari ketujuh lainnya adalah Mihawk. Arlong adalah bawahan yang ditempatkan oleh si Chibukai lain yang bernama Jinbei di East Blue ini. Di situ Sanji pun bertanya-tanya mengapa Nami berani menuju Arlong Park sendirian. Mereka mengira Nami mengejar bounty yang ada di kepala Arlong, tapi belum ada yang mengetahui tujuan sebenarnya. Saat itu juga Nami telah sampai di kampung halamannya, yaitu tempat di mana Arlong Park berada. Di Arlong Park sedang terjadi transaksi antara Arlong dan salah satu kolonel angkatan laut, yang seharusnya marinir dan bajak laut tidak boleh bekerja sama.
Nami masuk ke Arlong Park dan mengatakan ia mendapatkan hasil yang banyak dari perjalanan. Di luar dugaan, Arlong berteriak bahwa temannya kembali, yaitu Nami. Yang berarti, Nami adalah kru bajak laut Arlong. Tidak lama, kapal Zoro, Usopp, dan Johnny tiba di dekat Arlong. Di situ, Zoro berencana langsung menerobos masuk, tapi dicegah oleh Usopp dan Johnny. Mereka memilih berlabuh di dekat Going Merry. Tapi belum sempat berlabuh, mereka melihat manusia ikan sedang berjaga. Mereka pun takut dan dengan cepat pergi dari kapal dan meninggalkan Zoro yang terikat. Zoro yang terikat didatangkan oleh para manusia ikan dan dibawa ke Arlong Park. Sedangkan Usopp dan Johnny menepi di desa bernama Gosa. Keadaan desa tersebut sudah hancur karena diserang oleh Arlong dan monsternya. Usopp juga dikejar oleh kru Arlong, sedangkan Johnny berhasil bersembunyi. Usopp berhasil diselamatkan oleh warga sekitar, sedangkan Luffy dan Sanji yang sudah mendekati Arlong Park didatangi oleh monster laut yang lapar karena mencium masakan Sanji. Zoro yang tertangkap oleh kru Arlong dibawa dan diinterogasi oleh Arlong. Di sana Zoro juga terkejut melihat Nami, yang ternyata ia adalah kru Arlong dan menipu Luffy selama ini. Luffy yang sedang menikmati makan siang diserang oleh monster laut dari Grand Line yang lapar. Ia memukulnya dan membuat monster tersebut marah. Tapi Sanji mencegahnya dan akan memberinya makan. Tiba-tiba Sanji juga menendangnya karena monster tersebut mencoba memakan Sanji juga. Singkatnya monster itu pingsan dan mereka lanjut makan siang. Sementara itu Usopp yang tersadar sudah berada di rumah wanita bernama Nojiko tadi. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah petani jeruk. Ia menanyakan apa maksud Usopp datang ke tempat itu. Usopp mengatakan ia mencari perempuan bernama Nami. Nojiko menjelaskan tentang Nami yang ternyata adalah kru bajak laut Arlong yang sangat terkenal di daerah itu. Nojiko juga mengatakan bahwa ia dan Nami adalah saudara angkat. Nojiko juga mengatakan bahwa Nami telah berkhianat di desanya dan bergabung dengan Arlong. Di situ Usopp sangat kesal dan memutuskan untuk tak jadi membawa Nami kembali. Di Arlong Park setelah Zoro mendengar identitas Nami yang sebenarnya, ia menceburkan diri ke laut. Melihat itu Nami terkejut dan sempat berpikir beberapa saat lalu menyelamatkan Zoro. Semua kru Arlong terkejut dan bertanya-tanya mengapa Nami melakukan hal tersebut. Tapi Nami hanya marah. Tiba-tiba salah satu kru berlari dan melapor bahwa ia menemukan teman Zoro yaitu Usopp yang kabur ke desa Kokoyashi. Tanpa berlama-lama Arlong segera menuju ke sana. Ia bertemu dengan seorang warga yang memiliki senjata karena ia suka mengoleksinya. Tapi Arlong menganggap itu adalah sebuah pemberontakan yang berakibat Arlong bisa menghancurkan desa. Arlong pun menghajar sang pemilik senjata dan akan membunuhnya. Usopp akhirnya datang seperti pahlawan, lalu menyerang dan mengalihkan perhatian Arlong. Setelah itu Arlong dibawa kembali ke Arlong Park karena akan menghancurkan desa yang merupakan sumber upeti untuk bajak laut Arlong. Setelah dibebaskan Nami, bukannya pergi, Zoro malah menghajar semua kru Arlong dan berniat untuk membawa Nami kembali seperti janjinya pada Luffy. Sedangkan Luffy malah menggunakan monster Grand Line seperti kebo untuk menuju Arlong Park. Arlong yang baru saja datang terkejut melihat para krunya terkapar diserang Zoro. Sedangkan Zoro yang juga mencari Arlong, ia pergi ke desa Kokoyashi dibantu oleh Hachan yang manusia ikan gurita. Di saat bersamaan Usopp tertangkap dan dibawa ke Arlong Park. Salah satu kru Arlong curiga. Kaburnya Zoro bisa jadi dibantu oleh seseorang dan ia mencurigai Nami karena ia juga membantu Zoro saat tenggelam. Nami yang baru saja datang langsung menyangkal bahwa ia berkhianat. Arlong mengatakan ia sepenuhnya percaya pada Nami, tapi beberapa krunya tidak percaya begitu saja karena Nami terlalu pintar. Ia sudah mengkhianati desa dan orang tuanya sendiri dan ia hanya percaya pada uang. Usopp juga diam-diam akan menyerang tapi digagalkan oleh Nami dan akan dibunuhnya. Langsung saja Usopp mengeluarkan bom asap, tapi Nami tidak bisa terkecoh dan langsung menusukkan pisau ke perut Usopp. Hal itu membuat Arlong dan lainnya percaya kembali pada Nami karena ia telah menjadi bajak laut sesungguhnya. Tak lama dari kejadian itu, Luffy datang dengan kapal yang ditarik oleh monster laut dan terbang di atas pulau lalu mendarat dengan menabrak Zoro di desa. Saat Luffy menanyakan di mana Usopp, Zoro mengatakan ia ditangkap oleh Arlong. Mereka pun kembali berkumpul dan hendak ke Arlong Park. Tapi tiba-tiba saja datang Johnny lalu memberitahukan mereka bahwa Nami telah membunuh Usopp. Mereka tak percaya termasuk Luffy yang ngeyel. Tak lama kemudian datang Nami dan memvalidasi semua omongan Johnny bahwa ia telah membunuh Usopp dan mengatakan tak akan menjadi kru bajak laut Luffy. Luffy pun hanya bisa rebahan dan tidur. Sedangkan Nojiko sedang beramai-ramai melihat kedatangan angkatan laut berharap mereka bisa diselamatkan dari jajahan Arlong. Arlong yang tahu Angkatan Laut 77 itu menyerang, memerintahkan bawahannya untuk negosiasi.
Namun karena mereka menyerang duluan, Arlong akhirnya murka dan meminta 3 anak buah andalannya untuk langsung menyerang saja. Tak pakai lama, trio itu langsung bekerja sama menenggelamkan kapal marin tersebut dengan mudahnya tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Dan seperti dugaan Nojiko, angkatan laut itu tenggelam dikalahkan oleh Arlong. Singkatnya, Arlong berterima kasih pada trio andalannya itu. Trio itu mengakui materi medan di lautan yang mereka pelajari dari hasil tulisan Nami sangat sekali berguna. Arlong juga mengakui bahwa Nami adalah aset yang sangat berharga bagi tujuan mendirikan kekaisarannya. Namun, ia tak bisa ingkar janji jika Nami berhasil membayar 100 juta beri untuk membebaskan desa Kokoyashi. Di sisi lain, Zoro dan Sanji bersantai sembari menunggu sang kapten bangun. Tak ada alasan lain untuk pergi selain menunggu kapten mereka. Johnny dan Yosuke juga akhirnya pamitan dari sana. Tak lama kemudian, Usopp pun datang. Luffy juga ikutan bangun. Usopp ternyata tidak mati, justru malah Nami yang menyelamatkannya. Nami ternyata menipu Arlong dan menusuk tangannya sendiri agar Usopp terlihat mati. Sedikit menyoroti Nami, Nojiko yang menemui Nami sangat prihatin karena Nami sangat stres. Mereka pun deep talk. Pada intinya, Nami sangat bahagia dan tak bisa move on saat berlayar bersama Luffy dan teman-temannya. Ia sangat bahagia bersama mereka. Singkatnya, Nojiko yang paham perasaan Nami akhirnya menemui Luffy dan lainnya untuk menceritakan semuanya. Namun Luffy pergi begitu saja. Di sisi para trio manusia ikan, mereka sedang mencari jejak-jejak pasukan si Zoro. Tak sengaja mereka melihat Luffy yang sedang berjalan, dan akhirnya mereka menghadangnya. Namun Luffy yang tak takut sedikit pun malah nyelonong aja jalan tak peduli sekitarnya. Mereka pun penasaran siapa si topi jerami itu. Di sisi Nami, ia pun sedikit tersenyum karena impiannya akan segera terwujud. Sedikit flashback tentang Nami. Sejak kecil, Nami pandai membuat peta. Bahkan ia diam-diam mencuri buku navigasi yang akhirnya ketahuan oleh Satpam. Satpam itu pun menyerahkan Nami pada Belmere, wanita 30 tahun yang mengadopsi Nami dan Nojiko, dan seorang petani kebun jeruk. Nami juga memiliki mimpi membuat peta dunia dengan tangannya sendiri dan pengalaman berpetualangannya sendiri. Maka dari itu, Nojiko dan Belmere support padanya. Singkatnya, pada suatu malam Nojiko dan Nami ribut layaknya adik kakak pada umumnya. Dalam emosinya, Nami refleks mengatakan bahwa mereka memang tak sedarah. Mendengar itu, Belmere menampar Nami yang pada akhirnya Nami kabur dari rumah. Desa sangat cerah dan ramai seperti biasanya. Nami yang ditemukan oleh Gen diceritakan soal Belmere pada Nami. Dulu Belmere adalah anak nakal yang bergabung dengan angkatan laut. Saat bertugas ia sekarat dan menemukan Nojiko bersama Nami kecil. Di tengah malam dengan badai yang sangat besar, Belmere membawa 2 anak itu. Singkatnya, Belmere sangat menyayangi mereka berdua. Setelah pensiun, ia berniat mengasuhnya. Karena Nojiko dan Nami sudah seperti cahaya kehidupan dan membuatnya semangat untuk terus hidup. Nami akhirnya diajak pulang oleh Nojiko. Tumbuh kembang mereka juga disaksikan oleh penduduk desa, dan mereka merasa bahagia juga atas kehadiran anak-anak tersebut. Namun, bajak laut Arlong malah menginvasi desa mereka. Arlong juga meminta bayaran jiwa dengan harga 100.000 beri untuk orang dewasa dan 50.000 beri untuk anak kecil setiap bulannya. Tak ada pilihan lain. Penduduk hanya tunduk. Di sisi lain, mereka juga memikirkan keluarga Belmere yang pas-pasan. Dan kebetulan rumah mereka jauh dari desa dan tak terdeteksi. Ditambah Belmere harus membayar 200.000 dan itu sangat besar sekali. Arlong yang tak tahu ada satu rumah lagi langsung cabut. Namun krunya melihat asap di ujung desa yang ternyata Belmere sedang memasak untuk anak-anaknya. Arlong pun langsung bergegas menemui asap itu. Nojiko dan Nami langsung berlari pulang. Sedangkan para warga semakin panik kecemasan, mereka malah terjadi. Arlong yang bertamu ke rumah langsung dibuat kaget oleh Belmere, namun tentunya Arlong hanya tertawa. Akhirnya Belmere dipukuli habis. Nojiko dan Nami juga ditahan untuk bersembunyi oleh dokter di sana. Gen sebagai satpam juga berusaha menolongnya. Belmere hanya memiliki tabungan 100.000 saja dan hanya cukup untuk membayar dirinya. Namun mereka malah melihat 3 piring di rumah Belmere. Gen langsung beralibi bahwa Belmere telah mengundangnya makan. Menurut data kependudukan juga Belmere tak menikah, jadi Arlong dan krunya bisa pergi. Namun karena hati nurani dan lekatan kekeluargaan dalam diri Belmere, ia malah mengaku bahwa dirinya memiliki 2 anak. Nojiko dan Nami yang menyaksikan itu terharu. Mereka lari dan memeluk ibunya itu. Lantas kekacauan semakin menjadi sampai akhirnya Belmere ditembak mati. Peta buatan Nami ditemukan oleh Hachi. Melihat ada potensi bakat pelaut dari Nami, Arlong pun membawanya.
Gen dan para penduduk lain terluka parah. Mereka pun tak bisa tinggal diam dan berniat mengambil kemerdekaan mereka melawan Arlong. Tiba-tiba saja Nami datang. Ia mengakui bahwa ia sudah gabung dengan bajak laut Arlong dan mendapatkan uang dengan mudah dan banyak. Sontak penduduk kecewa, apalagi Gen yang berniat menyelamatkannya. Nami pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Singkatnya, Nami curhat dengan Nojiko di makam Belmere. Ia mengatakan terpaksa bergabung karena akan memerdekakan seluruh penduduk desa Kokoyashi dengan membuat perjanjian pada Arlong. Ia akan mengumpulkan 100 juta berry agar Arlong tak menginvasi desa mereka. Nojiko tak yakin karena Nami adalah bocah 10 tahun yang diam-diam rela mengcarry seluruh desa. Para nakama juga emosi, termasuk Johnny dan Yosuke yang juga ternyata belum pergi. Di sisi lain, Luffy yang lagi jalan-jalan melihat Gen dan angkatan lain sedang berjalan. Mereka ternyata menemui Nami dan mengetahui bahwa Nami menimbun rampasan harta dari para bajak laut, sehingga mereka pun akan menyitanya. Angkatan laut itu pun langsung sesegera menggeledah hartanya di semua tempat. Nami juga akhirnya emosi dan mulai main fisik. Begitu juga dengan Gen, kepala desa ini juga emosi dan tahu bahwa uang yang Nami kumpulkan untuk memerdekakan desa mereka. Awalnya Nami terkejut karena awalnya Nami berpikir bahwa semua warga benci padanya. Nojiko juga datang, ia juga menyalahkan para marin itu karena tak becus dalam bekerja dan malah korup. Marin yang seharusnya bekerja untuk penduduk sipil malah bekerja sama dengan bajak laut Arlong. Bahkan si Marin itu secara tak langsung mengakui bahwa Arlong lah yang memerintah mereka mendapatkan harta yang Nami kumpulkan. Intinya, si Arlong ingkar janji pada Nami. Harta itu pun ditemukan. Nami semakin tersulut. Di sini sialnya Nojiko malah kena tembak. Singkatnya, Nojiko dibawa ke dokter desa. Luffy juga yang melihatnya langsung menghampiri. Namun Nami yang emosi langsung menghajarnya dan mengatakan bahwa ini bukan urusannya. Nami akhirnya menemui Arlong. Dengan emosi, ia menanyakan kebenaran janji mereka. Namun faktanya Arlong benar-benar gila. Ia hanyalah memanfaatkan Nami dan memerintahkan Nami untuk mencari 100 juta lagi dari awal. Emosi yang tak tertahankan membuat Nami pergi. Ditambah Arlong akan membunuh semua warga Kokoyashi jika ia kabur menghilang. Zoro, Usopp, dan Sanji juga mulai bersiap menemui kapten mereka setelah tahu teman wanita mereka sedang mengalami masalah besar. Para warga dipimpin oleh Gen telah bersiap akan menyerbu markas Arlong. Tiba-tiba Nami datang kepada mereka dan mengatakan untuk tidak menyerang karena ia akan mencari 100 juta lagi dari awal. Gen dan semua warga yang kasihan padanya tak mengindahkan Nami dan mereka tetap bertekad untuk mati-matian melawan Arlong. Nami yang ditinggalkan sendiri sudah putus asa, mentalnya rusak. Bahkan ia juga menusuk lengannya tepat di tato Arlong. 何も知らないから。 Keputusasaan itu dihentikan oleh Luffy. Nami yang kesal menyuruh Luffy untuk pergi saja, namun akhirnya meminta pertolongan padanya. Dengan tatapan serius, Luffy mengiyakannya tanpa peduli apa masalah temannya itu. Ditambah Zoro, Sanji, dan Usopp juga sudah bersiap menemani sang kapten. Di sisi para warga, mereka nampaknya dicegah oleh Johnny dan Yosaku. Mereka berdua ternyata sudah lebih dulu berusaha melawan Arlong namun kalah dengan mudah. Mereka pun meminta warga untuk menunggu beberapa pria yang akan menyelamatkan desa mereka dan meminta mereka mengingat wajahnya. Selama datanglah Luffy dan 3 temannya. Ia pun langsung memukul gerbang Arlong Park dan mencari Arlong. アーロンってのはドイツだ。で、てめえは何の用だ。公開しを泣かすな。一人で突っ走りや。 Luffy mengenalkan dirinya dan mengaku bahwa ia adalah bajak laut. Semuanya pun kaget karena si trio pernah bertemu dengan Luffy. Para warga juga kaget pada mereka karena bisa menghajar wajah Arlong dengan mudahnya. Gen juga menanyakan apa alasan mereka membantu. Johnny menjawab alasannya adalah Nami dan mereka adalah temannya. Belum mau turun, Arlong memanggil Momo, si monster lautan, untuk dilawan Luffy. Namun si Momo malah pundung dan takut karena sebelumnya dijadikan kacung oleh Luffy dan Sanji. Akhirnya Arlong mengancam Momo dan membuatnya marah, sehingga ia pun berusaha melawan Luffy. Ya, pada akhirnya Luffy mengeluarkan jurus barunya yang terinspirasi dari baling-baling Gen. Luffy jadi malas karena dikasih lawan Kroco terus. Ia hanya ingin melawan Arlong saja. Karena para Kroco tumbang dengan mudah, si trio andalan Arlong pun turun. Si Gurita juga menyemprotkan cairan hitamnya. Karena Luffy terjebak, si Gurita hendak menghantamkan batu besar padanya. Namun Sanji berhasil membelah batu itu dengan mudah.
Usopp juga berusaha menarik Luffy, namun si Luffy malah mental lagi dan menghantam si ikan bibir jebel, sehingga si jebel menghajar Usopp. Usopp dengan berani menembakkan bola api padanya dan membuat ia menjauh dari medan pertempuran. Si Arlong juga bosan, ia bangkit dan membelah lantai Luffy terjebak. Akhirnya ia melempar Luffy ke lautan karena ia tahu pengguna buah iblis tak akan bisa berenang. Pada akhirnya semuanya diserahkan pada Zoro, Sanji, dan Usopp saja. Sanji dan Zoro terus bertarung, namun buruknya Hachan malah banyak basa-basi dalam pertarungannya sehingga Luffy dalam bahaya. Ken akhirnya bertindak, ia dan Nojiko akan berusaha menolong Luffy di dalam air. Sedangkan luka Zoro karena tebasan Mihawk kambuh, ia pun terjatuh lemas. Begitu juga dengan Sanji yang tidak fokus sehingga mental sampai keluar. Hachan yang emosi malah membuat badai dari 6 pedangnya. Lalu Zoro tiba-tiba bangun dan mulai kuda-kuda kembali. Gen dan Nojiko sangat kesulitan membelah batunya, sedangkan Sanji mulai kembali bangkit. Zoro juga bertahan dengan sakit di tubuhnya dan berusaha menggunakan teknik 3 pedang dengan meminjam 2 pedang Johnny dan Yosaku. Yang pada akhirnya Zoro memenangkan duel pedangnya. Di sisi Nami, ia telah melampiaskan semua emosinya. Ia pun bersegera join ke medan pertempuran. Sedangkan Sanji, ia mulai berhadapan dengan lawannya lagi. Namun ia malah langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Luffy. Yang ternyata leher Luffy ditarik ke permukaan. Sanji yang akan membantu malah diserang dari belakang. Tentu saja karena air adalah habitat mereka, manusia ikan sangat diunggulkan di sini. Ia menghajar Sanji habis-habisan. Bahkan ia pun membawa Sanji ke dasar lautan agar organ tubuh Sanji hancur. Namun karena Sanji bukan orang biasa, dalam lamanya ia di dalam air, ia pun menutup insang lawannya itu dan berhasil naik ke permukaan. Di sana ia sangat emosi pada lawannya dan menghajar habis lawannya itu. Arlong pun bangun karena anak buahnya sudah kalah semua. Sedangkan di sisi Usopp, ia pura-pura mati tertembak oleh lawannya, sehingga lawannya pergi. Setelah itu, ia pun merasa dirinya pecundang. Tidak seperti teman-temannya yang berjuang sampai akhir. Ia akhirnya memanggil lagi lawannya itu dan memulai pertarungan khas gaya Usopp. Pada akhirnya Usopp berhasil mengalahkan lawannya. Ia pun senang karena bisa menang setelah berani mencoba. Sedangkan di sisi Arlong, ia menghajar Zoro dan Sanji hanya dengan genggaman air saja. Ia akhirnya dikejutkan oleh kedatangan Nami yang akan membantu para nakama. Arlong akhirnya memberikan 2 pilihan pada Nami, kembali padanya dan warga desa selamat, tapi Luffy dan lainnya mati, atau berpihak pada Luffy dan semua warga desa mati. Dengan tegas ia menjawab bahwa ia akan bertarung sampai mati bersama warga desa saat ini. Luffy juga sudah mulai sadarkan diri, tapi ia masih terjebak. Sanji langsung masuk ke dalam air dan meminta Zoro untuk menahan Arlong agar tidak masuk ke air juga. Ia pun akhirnya mengacungkan pedangnya pada Arlong. Di sana juga sudah ada Usopp dan si Hachan malah bangun dari terkaparnya. Ia akhirnya mengejar Sanji yang masuk ke dalam air.
Sanji yang siap menolong bertukar dengan Nojiko. Namun ternyata si Nojiko ini berniat menahan pukulan Hachan. Sedangkan Zoro, ia sudah babak belur di cengkram Arlong. Arlong juga membuka luka Zoro dan kaget bagaimana bisa Zoro menahan luka sebesar itu. Tak lama kemudian Zoro tersenyum dan memberitahu bahwa si Hachan semakin parah luka pedangnya dari Zoro. Maka dari itu Sanji segera melepaskan Luffy. Dan Luffy bebas saat ini. Luffy membuat bahagia semua orang. Gilanya lagi ia menarik Zoro dan melemparnya jauh. Lalu setelah itu menyerang Arlong. Nyatanya serangan tadi tak membuat Arlong terluka. Luffy hanya melakukan peregangan. Ia pun langsung diserang oleh rahang kuat Arlong. Berhasil menghindar, Luffy dengan pedenya akan mengalahkan Arlong. Ia juga mengutarakan mimpinya untuk jadi raja bajak laut. Arlong terus-menerus meremehkan Luffy dan pertarungan freestyle ala Luffy pun terjadi. Berhasil merontokkan gigi Arlong dan tampaknya ada secercah harapan kemenangan. Namun ternyata Arlong dapat menumbuhkan giginya secara instan dan membuat giginya menjadi senjata. Ide Luffy juga cukup konyol, ia malah menggunakan gigi Arlong dan memakainya. Akhirnya Luffy terkena gigi Arlong itu, namun Luffy dapat membalasnya dengan gigitannya sendiri. Sama-sama jatuh dan Arlong sepertinya mengeluarkan jurusnya. Ia nyemplung ke dalam air dan menusuk secara cepat ke arah Luffy berkali-kali. Karena Luffy orangnya begitu, ia pun mengcounter serangan Arlong dengan tubuh karetnya. Arlong sekali lagi dijatuhkan, ia pun bangun dan sorotan matanya berubah. Ia sangat marah, sama seperti monster laut saat mengganas. Pertarungan intens itu juga sampai masuk ke ruang pembuatan peta Nami. Arlong mengatakan bahwa Nami adalah teman mereka. Luffy yang mendengar langsung memulai pertarungannya lagi. Pada intinya, Arlong terus mengatakan bahwa Nami hanya kucing baginya. Ia memanfaatkan bakat Nami demi kepentingan kerajaannya nanti. Ia juga tak terlalu peduli pada Nami. Luffy juga melihat pena Nami yang berdarah-darah di sana, yang tandanya berarti Nami sedari kecil dipaksa keras untuk membuat peta. Luffy emosi bahkan sampai menghancurkan mata pedang Arlong. Luffy juga merusak semua barang dan hasil karya Nami di ruangan itu. Arlong yang semakin marah kembali menyerangnya, namun Luffy langsung menendangnya hingga Arlong parah hancur. Arigato. Gyojin. Kehancuran Arlong Park membuat semua orang terpana, bahkan Luffy pun muncul dari permukaan bangunan dan berteriak bahwa Nami adalah temannya. Semua orang pun bersorak-sorai seperti tidak mungkin Arlong terkalahkan. Tak lama kemudian Angkatan Laut Nezumi datang dengan dalih akan menangkap Luffy dan menyita semua harta Arlong. Karena ia bagaikan kroco, Zoro dan Nami pun memukulinya. Nezumi berjanji bahwa ia akan melaporkan Luffy dan lainnya ke Angkatan Laut, dan semua marin akan menangkapnya.
Singkatnya, Nezumi sembari emosi telah melaporkan nama Luffy sebagai bajak laut berbahaya. Ia pun membuat poster Luffy dengan harga yang cukup besar dan akan ditempel di seluruh dunia. Keberhasilan mereka mengalahkan Arlong pun dirayakan semua penduduk desa, bahkan semua penduduk pulau selama berhari-hari tanpa henti. Luffy juga hanya makan saja di pestanya, sedangkan Zoro, Johnny, dan Yosaku dirawat oleh dokter desa. Nami yang berada di makam ibunya didatangi oleh Gen dan Nojiko. Ia tentunya sudah memutuskan untuk bergabung dengan Luffy sepenuhnya. Tentu saja, Gen dan Nojiko tak melarang sedikit pun. Singkatnya, Nami menghapus tato dan bekas luka Arlong pada dokter. Agar memiliki kenangan dengan Nojiko, ia pun membuatkan tato yang sama dengan kakaknya itu. Dan ya, begitulah keadaan di seluruh pulau. Semua orang berpesta sampai kelelahan. Singkatnya, pada malam hari setelah Nami bersiap, ia memberikan 100 juta berry yang ia kumpulkan selama 8 tahun kepada penduduk desa. Ia juga sedih mengingat masa lalunya. Namun demi mewujudkan impiannya, ia pun berjalan keluar rumah bel merah itu sembari tersenyum meriang. Besoknya, Luffy dan para nakama telah siap pergi. Mereka juga berpisah dengan Johnny dan Yosaku di sini. Namun si Nami malah belum muncul sehingga membuat nakama panik dan semua warga bertanya-tanya. Kemudian Nami datang. Ia pun meminta Luffy untuk menarik jangkarnya. Setelah itu, ia berlari dan melompat ke Going Merry. Yang ternyata si Nami telah mencopet semua dompet para warga yang ingin mengucapkan selamat tinggal dan terima kasihnya. Mereka pun jadi kesal, tapi ya begitulah Nami. Ia akan tetap disayangi seluruh desa Kokoyashi. Singkatnya, kita diperlihatkan para nakama yang sedang santai-santai. Nami juga membeli koran seperti biasanya pada burung. Saat Nami membaca korannya, tiba-tiba saja selembar kertas terbang di antara mereka. Sedikit menyoroti para angkatan laut, mereka sedang meeting mengenai bajak laut topi jerami. Mereka juga berhasil mengalahkan Morgan yang korup, bajak laut Buggy, Don Krieg, dan Arlong. Ketiga bajak laut itu dihargai 2 digit di East Blue. Karena biasanya para kriminal di East Blue rata-rata memiliki bounty 3 jutaan saja. Mereka pun sepakat bahwa Monkey D. Luffy dihargai 30 juta berries dan yang tertinggi di East Blue. Nama Luffy akhirnya terkenal di East Blue, contohnya seperti di rumah kaya. Kepada Koby yang langsung memberikan dirinya semangat, pada bajak laut Kuroneko, bahkan Bertie. Luffy bahagia akhirnya ia telah benar-benar jadi bajak laut. Begitu juga dengan Usopp dan Sanji yang iri dan akan berjuang mendapatkan bounty juga nantinya. Berbeda dengan Nami yang lebih waspada dan Zoro yang lebih memikirkan para marin. Sebagai mantan pemburu bajak laut, ia mengakui harga Luffy sangat besar, jadi kemungkinan marin akan bertindak lebih serius pada mereka nantinya. Sedikit menyoroti angkatan laut full body, ia yang gabut diberikan info oleh bawahannya mengenai bajak laut baru yaitu Luffy. Merasa pekerjaannya akan mudah dan secara tak sengaja juga malah bertemu di jalan dengan mangsanya, ia pun berusaha menangkap Luffy di sana. Dan tentunya full body bukan tandingan Luffy dan para nakama. Di sebuah pulau kecil, seorang kru melihat kedatangan Dracul Mihawk ke arah mereka. Mihawk ternyata ingin bertemu dengan Shanks di sana. Ia pun memberikan selembaran kertasnya dan memberitahu bahwa Luffy sudah menjadi bajak laut. Shanks langsung tersenyum dan melanjutkan pestanya bersama Mihawk. Di desa Luffy saat kecil juga, para warga bangga pada Luffy yang telah menjadi bajak laut. Setelah itu semua, para nakama berdiskusi untuk ke Grand Line. Namun mereka sepakat berkunjung ke Pulau Lodge Town terlebih dahulu untuk melihat tempat Raja Bajak Laut Gold Roger dilahirkan dan dieksekusi. Setelah itu, mereka pun langsung gas OTW dan beraktivitas seperti biasanya. Beralih pada Buggy, ia yang berusaha bangkit dari keterpurukannya, berusaha kembali berlayar dari nol. Dengan sisa badan yang ada, akhirnya ia terpontang-panting dan sampai di pulau si bapak kotak aneh kemarin. Awalnya mereka ribut, namun pada akhirnya mereka berteman dan minum sake bersama. Besoknya Buggy pun berpisah, namun ia malah dihadang oleh kepiting. Tapi seorang bajak laut lain menolongnya. Bajak laut wanita cantik itu pun mengajak Buggy beraliansi untuk menangkap Luffy. Karena ia juga dendam pada Luffy, Buggy pun setuju beraliansi dengannya.
Sedikit flashback pada kru Buggy setelah kalah dari Luffy. Mereka mundur dan kabur berpisah dengan Buggy, dan mereka hanya membawa sebagian badan Buggy saja. Singkatnya, karena tak ada sang kapten mereka kehilangan tujuannya. Mereka pun membuat makam Buggy. Kabaji dan Muji juga bertarung kelayakan untuk menggantikan posisi sang kapten. Pada akhirnya, tak ada yang menang. Buruknya mereka disergap oleh penduduk asli pulau sana dan ditangkap untuk dimakan. Sedangkan Buggy yang bersama wanita tadi menemukan kapalnya di pulau krunya. Saat ia berlabuh, ia menemukan Kabaji dan Moji, yang pada akhirnya mereka menyelamatkan semua krunya dan mendapatkan semua anggota tubuh Buggy lagi. Setelah berkumpul, Buggy dan wanita tadi kembali bersemangat untuk mencari Monkey dan Luffy. Sedangkan Luffy dan para nakama sebentar lagi sampai di tujuan mereka saat ini, yaitu Lodge Town. でっけえグランドラインへ向かう会 Setelah berlabuh di Lodge Town, Luffy hendak melihat sejarah di mana sang raja bajak laut Gold Roger dieksekusi. Nami juga shopping, Sanji membeli bahan makanan, Usopp mencari barang untuk peralatannya. Marinir yang menjaga pulau itu bernama Kapten Smoker. Ia diberitahu bawahannya bahwa Monkey dan Luffy seharga 30 juta berry sedang berlabuh di sana. Tanpa melihat fotonya, ia pun langsung pergi mencari Luffy. Saat di jalan, Kapten Smoker juga menanyakan juniornya bernama Tashigi. Namun bawahannya itu tak melihatnya. Dia juga ditabrak oleh bocil dengan es krimnya. Karena Smoker baik, ia pun memberikan uang ganti pada bocil itu. Di sisi Nami, ia mendapatkan informasi mengenai Kapten Smoker. Katanya saking kuatnya Smoker, ia digadang-gadang pemakan buah iblis dan membuat Lodge Town sangat aman. ねえだろこんな試験なんでしまったんだ Kapten Smoker bertemu dengan bocah topi jerami. Di sini, Luffy malah menanyakan tempat eksekusi pada Smoker dan Smoker memberitahunya. Di sisi Zoro, ia malah bertemu dengan wanita kacamata yang sedang dibegal. Zoro terpana karena wanita itu cukup kuat. Bahkan ia tak sengaja memecahkan kacamatanya karena wanita itu mirip dengan Kuina. Luffy malah tersesat. Ia malah masuk bar yang sudah bangkrut. Di sana kakek pemilik juga menceritakan kisah tentang barnya yang pernah didatangi oleh Roger sebelum ke Grand Line. Dan gokilnya, keesokan harinya nama Gold Roger benar-benar menguasai Grand Line. Luffy yang mendengar ceritanya semakin bersemangat dan mengutarakan mimpinya menjadi sang raja. Ia pun senang dan menyuguhkan susu pada Luffy. Setelah Luffy pergi, Smoker datang ke sana. Sang kakek tak suka padanya karena secara tak langsung barnya jadi sepi karena bajak laut yang berkunjung ke barnya jadi tak ada akibat Smoker yang membasmi. Smoker pun sedikit menceritakan masa lalunya. Ia yang menjadi saksi saat Roger dieksekusi. Awal mula era bajak laut dimulai dan ketika Roger ditanyai oleh semua orang mengenai hartanya dan One Piece. Setelah menceritakan itu, bawahannya menyerahkan foto Luffy. Smoker yang sudah melihat wajah Luffy langsung bergerak ke tempat eksekusi. Luffy yang berusaha naik ke tempat eksekusi ditemui oleh Smoker. Smoker pun menantang Luffy. Jika ia bisa mengalahkannya, maka Luffy bisa pergi ke Grand Line. Ya, Luffy yang tak memiliki rasa takut pun mengayokan saja. Namun Luffy yang konyol malah meleset dengan kekuatannya dan terbang tinggi. Terbangnya Luffy diketahui oleh Sanji. Bagi yang sedang menguntit, mereka juga diberikan info oleh Moji bahwa Luffy benar sedang ada di Lodge Town ini. Luffy akhirnya mendarat. Ia yang ngantuk memutuskan untuk tidur di sana saja. Sedangkan si Zoro yang tidak bisa mengganti kacamata wanita itu dibawa ke markas Marin. Ternyata ia adalah letnan muda di sana. Zoro juga diminta untuk mengepel sebagai ganti. Tentu saja karena ia seorang kru Luffy, member di sana pun tahu Zoro dan berusaha menangkapnya. Tapi Zoro berhasil kabur. Akhirnya Zoro ke toko pedang. Di sana ia membeli 2 pedang dengan harga 100 berry. Namun si Amang malah kaget karena Zoro membawa Wado Ichimonji. Pedang itu adalah salah satu dari 21 pedang terhebat. Awalnya si Amang hendak menipu. Namun wanita tadi kebetulan ke toko itu juga dan memberitahu Zoro bahwa itu pedang yang hebat. Wanita itu juga mengira Zoro mengikuti Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut terkenal. Zoro hanya diam sembari menemukan pedang terkutuk di sana, yaitu Sandai Kitetsu. Harusnya pedang itu berharga 1 juta berry, namun si Amang menjualnya 50.000 saja, karena pengguna pedang tersebut bisa mati. Dengan berani, Zoro pun beradu takdir. Ia melempar pedangnya. Jika pedang itu menyayat lengannya, berarti tidak cocok. Begitu juga sebaliknya. Dan untungnya Sandai Kitetsu ternyata cocok. Tanggung dengan pilihan Zoro, si Amang memberikan pedang terbaik miliknya yang tak dijual secara percuma, yaitu Yubarashi, salah satu dari 50 pedang level tinggi. Dengan senang ia pun menerimanya dan si Amang juga suka seakan mewarisi tekad mudanya sebagai pendekar pedang. Balik ke Luffy, ia yang sudah bangun kembali mencari tempat eksekusi. Di sana Buggy melihatnya dan mulai mengejar Luffy. わかんねえぞ
Thank you. Tashigi yang sedang bersama Kapten Smoker didatangi oleh seorang pemburu bajak laut bernama Daddy Masterson yang sedang membawa bajak laut untuk dijadikan uang pada Smoker. Mereka juga berkawan dekat dan dahulu ia adalah elit angkatan laut dan berprestasi. Singkatnya, Luffy yang sedang bersama Zoro juga dikagetkan dengan aksi Daddy Masterson yang sedang memburu bajak laut yang sedang berlabuh di Lodgetown. Tampaknya Zoro mengenal orang tersebut. Di sisi Usopp, ia sedang berbelanja dan mendapatkan kacamata penembaknya yang bagus. Namun kacamata itu keburu dibeli oleh bocil bernama Carol. Usopp yang tak terima langsung mengejar bocil itu, dan bocil itu langsung memberitahukan Usopp pada ayahnya, yaitu si Daddy Masterson. Tak banyak lama-lama, Daddy mengeluarkan daftar buruannya, dan Usopp ternyata ketahuan krunya Luffy. Ia pun menantang Usopp beradu tembak setelahnya. Singkatnya, adu tembak pun dimulai. Beberapa orang juga berkumpul. Nami juga penasaran dan ternyata lawan seorang penembak jitu terkenal se-East Blue adalah temannya sendiri. Usopp menipu Daddy dan ia juga tak menembak Usopp. Tentunya itu jadi tontonan konyol penonton. Saat Daddy mengacungkan pistolnya, Nami pun melindungi Usopp. Karena itulah Daddy mengetahui nama lawannya itu, yang akhirnya mengingatkan ia pada lawan terakhirnya dulu, yaitu ayahnya Usopp sendiri, yaitu Yasop. Saat ia masih menjadi marinir elit, ia adu tembak dengan Yasop, namun ia kalah dengan tragis. Harusnya saat ia kalah, Yasop langsung mengeksekusinya, tapi ia enggan karena melihat kalung anaknya, yaitu Carol. Hal itu mengingatkan Yasop pada anaknya Usopp yang ia tinggalkan. Ia pun memberikan harapan pada Daddy untuk jadi orang tua yang baik, tidak seperti dirinya. Kekalahan memalukan itu ia ceritakan pada Usopp saja, dan Usopp malah menangis. Bukan bangga pada ayahnya yang hebat, ia malah menangis karena Carol memiliki ayah yang hebat. Dia juga bersemangat dan meminta duel dengan Daddy kembali. Daddy pun menantang Usopp untuk menembak baling-baling yang sangat jauh. Jika ia meleset, Daddy akan menembak Usopp sampai mati, dan Usopp pun berusaha mempidiknya. Sayangnya, Daddy tak bisa menembak Usopp karena Usopp kelewat hebat. Bukan hanya target baling-balingnya saja, ia tepat mengarahkan targetnya ke hal yang lebih sulit. Bidikan Usopp dipuji oleh penembak terkenal se-East Blue dan diberikan kacamata unik dari Carol. Daddy juga berharap Usopp bisa melebihi batas ayahnya dan menjadi hebat untuk mengarungi Grand Line. Di sisi lain, Sanji yang sedang berjalan-jalan dicegat oleh seorang wanita yang mengaku koki terbaik se-East Blue. Ia adalah Charmaine. Charmaine menantang Sanji beradu masak karena selama ini Charmaine tak tertandingi. Sanji pun enggan dan hanya memuji kecantikan wanita itu. Sedangkan di sisi Luffy, ia makan banyak bersama Zoro di resto. Bodohnya, mereka tak memiliki uang. Bagi yang kebetulan makan di sana juga kesal karena kesulitan menangkap Luffy dan memukul-mukul mejanya sehingga uangnya terlempar kepada Luffy. Luffy pun menganggap pria random berjubah itu mentraktirnya dan berterima kasih begitu saja. Lebih gobloknya lagi si Bagi mengiyakan dan gak ngeh bahwa itu Luffy. Balik ke Sanji, ia mengunjungi pasar dan banyak sekali ikan yang unik. Ia pun disambut oleh abang-abang di sana. Abang-abang itu juga memberitahu spesies ikan yang unik. Ia mengatakan bahwa tangkapan ikan mereka kadang mendapatkan ikan dari penjuru lautan lain, karena Lodgetown dekat dengan Grand Line. Salah satunya ikan dari South Blue yang mereka tangkap ini. Menarik sekali bukan? Lebih gokilnya lagi, nelayan di sana ada yang menangkap spesies ikan unik, yaitu tuna gajah sirip biru si harta karun lautan. Yang mana ikan itu adalah ikan yang Sanji pelajari dahulu mengenai All Blue. Saat Sanji tertarik membelinya, ikan itu tak dijual dan akan dijadikan hadiah kontes memasak. Terpaksa Sanji pun ikut mendaftar. Singkat cerita, Sanji ikut kontesnya. Ia juga diberikan support oleh Nami dan Usopp yang menonton. Sanji akhirnya masuk final melawan Charmaine. Sembari memasakkan hidangan finalnya, ia pun membayangkan mimpinya yang semakin nyata, bahwa All Blue benar-benar ada dengan bukti ikan-ikan di Lodgetown ini. Setelah selesai, pemenang pun diumumkan dan Sanjilah yang menang. Charmaine juga mengakui Sanji yang terbaik di East Blue. Ia juga berlatih selama ini untuk mengalahkannya. Dan tentu saja, Sanji tak sabar akan memasak apa dengan ikan spesial yang ia dapatkan. Nami yang pintar menganalisis cuaca beranggapan bahwa sebentar lagi akan hujan. Sedangkan Luffy dan Zoro berpisah karena Luffy ingin melihat tempat eksekusi Roger. Setelah kecapai, Bagi dan krunya beserta Kapten Smoker bersegera mencecar Luffy di tempat eksekusi itu. Luffy yang diperintahkan turun oleh polisi tak menurutinya dan si wanita tadi datang. Ia ternyata adalah Alvida. Ia mengaku bahwa dirinya memakan buah iblis sube-sube, yang mana ia jadi kebal terhadap serangan fisik. Wujud Alvida juga jadi sangat cantik. Selain itu, aliansinya yaitu Bagi juga keluar dan Luffy akan dieksekusi oleh mereka berdua dengan dalih balas dendam mereka di hari kemarin.
Di sisi nakama juga sudah berkumpul dengan Zoro. Kericuhan semakin terjadi karena ada bajak laut besar di Lodge Town mereka. Sanji dan Zoro pergi menyelidiki, sedangkan Nami dan Usopp duluan ke Going Merry untuk menyimpan bawaan banyak mereka. Smoker yang sudah siap juga diberitahu, selain Luffy ada Alvida dan Buggy juga di sana. Ia pun mengerahkan semua unitnya untuk berjaga dan menghancurkan kapal para bajak laut itu agar tak bisa kabur. Melihat bajak laut saling bertengkar, Kapten Smoker pun meminta pasukannya menunggu Luffy dieksekusi mereka dahulu. Setelah itu mereka akan menangkap sisanya. Nami dan Usopp juga buru-buru ke Going Merry karena kemungkinan para marin akan menyerang kapal mereka. Sedangkan di Going Merry sendiri si Moji malah akan membakar perahu Luffy. Luffy yang sudah di ujung maut untungnya dihampiri oleh Sanji dan Zoro. Mereka pun berusaha menyelamatkan Luffy dari eksekusinya. どうせおめえは死ぬんだから海賊王になる男だ待て Luffy benar-benar tak bisa diselamatkan. Ia pun malah tersenyum ketika Buggy mengayunkan pedangnya seperti sang raja bajak laut yaitu Gold Roger. Namun alam berkata lain, tiba-tiba mereka disambar petir yang hasilnya Luffy selamat dari eksekusinya. Semua orang heran, Zoro juga sempat percaya keberadaan dewa setelah melihat keajaiban itu. Pada akhirnya Smoker mengerahkan pasukannya dan perang pun terjadi. Luffy dan nakama kabur, ia bergegas ke Going Merry sekarang. Keheranan juga dirasakan oleh Kapten Smoke, sejauh ini tak ada bajak laut yang tersenyum saat dieksekusi selain Luffy. Dan itu sangat mirip sekali dengan sang raja bajak laut yang pernah ia saksikan kematiannya. Ia pun bersumpah akan menangkap si topi jerami itu atas nama dirinya sendiri. Dalam derasnya hujan sepertinya ada orang misterius yang berjalan. Di sisi Buggy juga mereka yang sedang perang akan mengejar Luffy. Buggy dan Alvida menggunakan kekuatannya untuk mengejar Luffy. Namun sayang, Kapten Smoker dengan buah iblis Moku-Mokunya berhasil menangkap mereka. Setelah itu, ia memakai motornya untuk mengejar Luffy. Di sisi Going Merry, Moji malah gagal membakar kapalnya karena hujan yang deras. Richie alias Maungnya juga kelaparan. Usopp yang berupaya menembaknya juga malah gagal. Tapi hokinya, peluru telur Usopp malah men-trigger Richie yang lapar. Namun para pasukan marinir sudah berada di sana juga. Kaburnya Luffy malah dibegal oleh Tashigi. Ia juga mengajak Zoro berduel pedang, tentunya Zoro menerimanya. Dan Zoro berhasil mudah mengalahkannya. Ia pun hendak pergi dan mengatakan bahwa Tashigi sangat mirip dengan temannya dulu sehingga ia tak membunuhnya. Babak selanjutnya juga dimulai. Luffy dibegal juga oleh Kapten Smoker. Dengan senyumnya yang meyakinkan, Luffy meminta Sanji pergi dan ia akan mengurusnya. Nami dan Usopp yang bersegera pergi kebingungan dengan nasib teman-temannya. Sanji juga sudah berada di sana, namun ia dihadang oleh para marin dan Usopp juga berusaha membantunya. Sedangkan Luffy juga memulai duelnya dengan Kapten Smoker. Luffy berhasil dibekuk. Saat Smoker hendak memotong kepalanya, seseorang bernama Dragon pun muncul dan mengubah cuaca di sana menjadi angin ribut sehingga Smoker terhalau menangkap Luffy. Semuanya juga semakin rancu, bahkan Buggy dan Alvida juga tak sengaja terbebas. Setelah angin ribut itu hilang, Luffy dan lainnya bersegera menyusul Nami dengan tangan karetnya. Kaburnya Luffy membuat Smoker terbayangi olehnya. Ia pun menanyakan pada Dragon mengapa melakukan hal seperti tadi. Jawaban dari Dragon yang tak memuaskan membuat Kapten Smoker bersegera menyusul mereka dengan kapal marinnya. Begitu juga dengan Buggy dan Alvida, mereka juga akan mengejar Luffy menuju Grand Line. Mereka sebentar lagi akan sampai di Grand Line. Mereka pun menunjukkan mimpinya masing-masing. Sanji yang akan menemukan All Blue, Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut, Zoro yang akan menjadi pendekar pedang terhebat, Nami yang akan menggambar peta seluruh dunia, dan Usopp yang akan menjadi kesatria lautan pemberani. Mereka pun menyatukan mimpi dan akan segera mengarungi Grand Line. Di sisi lain, saat badai sedang menerjang lautan, ada seorang bocah sedang berusaha kabur dari kapal angkatan laut. Bocah itu benar-benar menyulitkan mereka, dan bahkan ia berhasil merusuh lalu kabur dari mereka.
Karena hilangnya anak itu, Komodor bernama Nelson Royal marah-marah. Alasannya, anak itu adalah petunjuk baginya untuk mencari naga. Nelson juga mengutus bawahannya bernama Eric untuk mencari bocah tadi. Singkatnya, dalam perjalanan menuju Grand Line, Usopp menemukan burung yang sedang menyerbu ikan. Saat Luffy akan menangkap ikannya, ternyata yang ia tangkap malah si bocil tadi. Bangun dari pingsannya, si bocah kaget setelah tahu mereka bajak laut, namun perlahan mengenalnya, ia pun bisa mengerti Luffy dan lainnya. Singkatnya, bocah bernama Apis ini menceritakan mengapa ia bisa kabur dari angkatan laut. Luffy dan lainnya pun akhirnya sepakat untuk memulangkan Apis ke desa asalnya di Pulau Kapal Perang yang kebetulan cukup dekat dengan arah ke Grand Line. Besoknya, para nakama malah melihat para marin yang mencari Apis. Awalnya, Luffy hendak melawan, namun karena Apis merasa akan ada angin kencang, mereka pun memanfaatkan kemudinya dan menjauh dari para marin. Letnan dan Eric kehilangan mereka. Eric memaksanya untuk mengejar, tapi si Letnan menolak karena jika dikejar mereka akan memasuki Calm Belt, yang pada akhirnya benar. Luffy dan para nakama terjebak di Calm Belt. Nami malah panik berat karena Calm Belt adalah lautan yang mengapit Grand Line. Di sana entah mengapa sama sekali tak ada angin. Jadi setiap kapal yang lewat ke arah sana tak bisa maju. Buruknya lagi di dalam Calm Belt adalah sarang dari para monster laut raksasa. Dan benar saja, mereka pun muncul ke permukaan. Sudah berusaha untuk tidak bergerak, mereka tetap diterjang oleh katak raksasa. Apis juga terjatuh, namun beruntungnya Luffy berhasil menangkap Apis. Apis pun meminta Luffy untuk mengayunkannya ke bawah dan mencabut bulu hidung monster laut itu, yang pada akhirnya ia bersin dan membuat kapal mereka terlempar sampai keluar dari Calm Belt. Berhasil keluar, mereka pun langsung menuju pulau kapal perang yang bentuknya seperti kapal perang. Sedangkan kedatangan mereka membuat warga pulau panik dan langsung bergegas. Apis yang dikenal warga desanya langsung memberitahu warga bahwa Luffy adalah bajak laut yang baik. Maka dari itu, seorang kakek-kakek bernama Bokuden menjamu mereka. Sedangkan marin yang mencari Apis berhasil menemukan keberadaan Luffy sehingga mereka langsung ngegas. Mereka pun dijamu dan diceritakan legenda bahwa penduduk pulau mereka adalah keturunan penduduk pulau yang hilang, pulau makmur yang tenggelam 10.000 tahun yang lalu. Di pulau hilang itu juga hidup para naga yang dijuluki naga 1000 tahun, dan tulang naganya konon menjadi ramuan keabadian. Karena ceritanya gak kelar-kelar, Apis pun kabur. Ia pun membawa roti buatan kakek Bokuden ke suatu tempat. Luffy yang sudah kelaparan mencari makan dan malah tertidur tanpa tahu Apis kabur. Nami juga ikut menyelinap dan menemukan suatu jejak mencurigakan. Saat ditelusuri, ternyata Apis yang sedang memberi makan seekor naga yang ia panggil kakek. Luffy yang excited ternyata bisa mengerti pikiran naga itu, bahwa naga itu ingin pulang. Nami pun akhirnya berpendapat bahwa Luffy dan Apis yang kebetulan pemakan buah iblis bisa mengerti pikiran binatang. Sedikit flashback, saat Apis merasakan sebuah kesedihan, saat dicari ternyata kesedihan itu berasal dari naga tersebut. Saat itulah ia mengetahui bahwa naga tersebut mencari pulau hilang alias habitatnya, dan sampai sekarang ia kehilangan tenaga. Selain itu, alasan Marin menangkap Apis juga dikarenakan Apis mengetahui informasi mengenai naga 1000 tahun, dan mereka mengincar tulang naganya untuk keabadian. Apis juga merahasiakan keberadaan naganya pada semua orang dan akan terus berusaha mencari pulau hilang itu. Luffy yang mengerti siap membantu. Begitu juga dengan Nami yang siap mencari pulau hilang yang sama sekali tak ada di peta. Singkatnya, warga melihat para marin yang menuju ke pulaunya. Warga pun melaporkan pada kakek itu. Luffy dan krunya pun akhirnya pergi untuk menyelamatkan Apis. Para nakama akhirnya tahu keberadaan naga 1000 tahun itu dan berniat membantunya juga. Mereka pun bekerja sama untuk membawa naga bernama kakek Ryu itu mencari pulau yang hilang. Luffy, Sanji, dan Zoro menebang banyak pohon. Lalu pohonnya dirakit menjadi sebuah roda oleh Usopp. Setelah itu, Nami mengatur rencana dan meminta Usopp dan Zoro untuk membawa Going Merry ke sebuah tempat. Sedangkan Sanji dan Luffy akan membawa kakek Ryu. Para marin yang sampai langsung menodong si kakek, namun terhenti karena Eric menemukan jejak Apis semalam. Sedangkan Usopp dan Sanji ketahuan dan kabur membawa Going Merry. Para marin akhirnya menemukan keberadaan naga yang mereka cari tahu. Tentu saja pertarungan tak akan terhindarkan lagi. Sehingga Luffy dan Sanji maju melawan Eric, si pengguna buah iblis Kama-Kama yang ternyata ia adalah tentara bayaran Komodor Nelson Royal. Dengan segala ide gilanya, akhirnya mereka pun berhasil membawa kabur kakek Ryu dan bersegera mencari pulau yang hilang. Gagal menangkap Apis dan sang naga, Eric akhirnya memanfaatkan keadaan. Ia pun memerintah para marin untuk mengikuti jejak Luffy, bahkan ia pun melarang para marin untuk membuat laporan pada Komodor Nelson dengan tujuan akan menguasai keabadiannya sendiri. Nelson yang hanya diberikan laporan kegagalan Eric akhirnya meminta kru marinnya untuk mengerahkan kapal utama mereka untuk menyusul Eric. Kakek Ryu yang kehilangan ingatannya malah tidur. Saat mereka bangun harus mencari kemana. Sanji membuat masakan enak
yang mana masakan itu malah tumpah ke kepala kakek Ryu. Sontak itu membuat kakek Ryu mengingat keberadaan pulau hilangnya dan memberitahu Apis dan Luffy. Letnan yang tahu bajak laut itu mengubah haluan langsung mengikutinya. Sedangkan mereka yang menuju letak pulau hilang malah masuk ke sebuah portal. Letnan menahan pengejarannya, sedangkan Eric berniat mengejarnya sendirian. Di dalam sana ternyata badai malah menerjang mereka, sehingga mereka kerepotan mengatasinya. Setelah berhasil melewati badai tadi yang ternyata pulau di sana dikelilingi badai tersebut, mereka pun berlabuh di pulau yang mereka temukan. Kakek Ryu merasa tak yakin, tapi akhirnya mereka berusaha naik ke sebuah bangunan di atas sana. Dengan komunikasinya pada burung, Apis mengatakan bahwa ada sebuah bangunan naga di sana. Gerbangnya juga harus dibuka menggunakan kalung yang Apis bawa, namun mereka malah terpelosok ke dalam sana bersama. Setelah terperosok ke bawah, ternyata Nami kaget menemukan lukisan di langit-langitnya, yang ternyata pulau yang hilang itu berada di pulau kapal perang. Dan tempat ini adalah tempat pemujaan kepada para naga. Kakek Ryu juga mengingatnya dan membenarkan asumsi Nami dari lukisan itu. Saat mereka memutuskan untuk kembali ke pulau kapal perang, mereka malah dihadang oleh Eric. Tentu saja Zoro akan melawannya, dan meminta Luffy membawa lainnya kabur dari sini terlebih dahulu. Luffy dan nakama membawa Apis dan kakek Ryu keluar, sedangkan Zoro duel dengan Eric. Belum selesai duelnya, Luffy pun menarik Zoro dari kejauhan sehingga mereka pun dapat keluar dari portal aneh itu. Mereka pun bergegas pulang ke pulau kapal perang. Namun para marin di bawah komando Nelson Royal sepertinya sudah siap dengan pasukan dan kapal utamanya. Mereka juga memblokade jalan dengan menghubungkan setiap kapal marin dengan rantai. Namun Luffy, Zoro, Sanji juga bersiap melawan mereka. Eric yang sudah kembali pada Letnan Marin meminta kapal kecil dan 3 anggota yang terlatih untuk menghalau Luffy. Sedangkan Marin terus-menerus menyerang mereka. Karena berhasil membalikan meriamnya, Nelson mengeluarkan meriam super besar. Namun semua itu gagal berkat Usopp dengan tepat menembak lubang meriam itu dengan meriam Going Merry. Setelah berbicara pada kakek Ryu, Luffy, Sanji, dan Zoro pun memulai aksinya. Zoro akan menebas baja-baja besarnya, sedangkan Sanji dan Luffy menghalau para Marin. Setelah bajanya dipotong, Nami menggerakkan Going Merry-nya, namun malah dihadang oleh Eric sendirian. Pada akhirnya Eric pun mengambil paksa kakek Ryu. Nami dan Usopp juga tak bisa melawan karena Apis jadi tawanannya. Secara belak-belakan juga Eric mengkhianati Nelson. Tentunya membuat Nelson menyerang Eric. Karena Eric melukai Apis, kakek Ryu tiba-tiba saja bisa bangkit dengan emosionalnya dan berusaha untuk terbang lalu menyerang Nelson. Sayangnya meriam-meriam Nelson membuat kakek Ryu tenggelam. Ia juga meminta Luffy untuk menyelamatkan Apis saja karena ia akan segera mati. Nelson bersegera menembak meriam pengait pada kakek Ryu, namun Luffy langsung menangkapnya dan melemparkannya kembali. Namun tiba-tiba saja terjadi guncangan di sana dan membuat panik semua orang. Kakek Ryu juga mengaum menandakan bahwa ia memanggil teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah para naga 1000 tahun itu. Kakek Ryu seolah mengatakan sesuatu pada Luffy dan ia mengerti. Dengan cepat, Luffy pun full power dan dapat membelah kapal induk milik Nelson Royal. Kalahnya Nelson Royal membuat para marin kocar-kacir. Setelah para nakama berkumpul lagi, gempa pun semakin menjadi-jadi. Para naga juga berkeliling di atas lautan. Air laut juga surut dan menurut Nami, tepat saat ini adalah naiknya pulau yang hilang atau sarang naga yang mereka cari. Dan pulau itu akan naik 1000 tahun sekali yang mana saat ini tepat sedang naik. Apis langsung berlari menuju kakek Ryu. Ia pun menangis. Luffy yang tahu dari instingnya mengatakan bahwa kakek Ryu telah mewujudkan impiannya, yang mana ia telah kembali ke sarang naga. Sarang itu juga jadi pemakaman bagi kakek Ryu dan ia akan terlahir kembali sebagai naga baru. Setelah Apis paham semuanya, Nelson ternyata masih hidup. Namun ia dihajar oleh Eric yang datang tiba-tiba. Eric juga menghalau para nakama dan hendak menyerangnya. Walau Eric tahu fosilnya saja tak bisa diekstrak, ia pun berniat mengambil tulang dari naganya langsung. Luffy pun tak bisa diam, ia melawan Eric sampai Eric terbang jauh ke langit. Setelah itu, para warga juga terkejut karena legendanya ternyata benar-benar ada. Singkatnya, Apis akan menjaga dan merawat persoalan naga ini. Ia akan belajar seperti leluhurnya mengenai naga 1000 tahun. Dari sini lalu berpisah dengan para penduduk pulau kapal perang. Setelah mengetahui banyak hal bersama para nakama, Apis pun bersemangat untuk menjalani hidup dan belajar banyak mengenai sejarah leluhurnya.
Singkat cerita, para nakama kembali menuju tujuan mereka yaitu Grand Line. Mereka menemukan badai di sana, yang pada akhirnya Nami sebagai navigator memimpin diskusinya mengenai rute-rute menuju Grand Line. Yang mana menurut Nami pintu masuk menuju Grand Line adalah gunung yang sangat tinggi. Pokoknya di Red Line nanti akan ada Reverse Mountain. Di sana akan terjadi 4 arus yang akan naik ke kanal dan bertabrakan ke atas. Dan arus itu akan mengalir ke Grand Line. Jika mereka gagal masuk ke dalam arusnya, maka Going Merry akan hancur. Ditambah mengingat orang-orang yang masuk ke Grand Line setengahnya sudah mati duluan. Tentunya ini akan jadi tantangan bagi mereka. Mereka pun akhirnya sampai dan menemukan gunung yang sangat-sangat besar. Zoro juga kaget karena Reverse Mountain benar-benar asli karena arusnya naik. Nami yang melihat gerbangnya bersegera meminta Sanji dan Usopp memegang kemudi. Lalu mereka bekerja sama untuk mengikuti arus naik menuju Grand Line. Saat berhasil masuk ke arusnya, si Erik ternyata malah ada di kapal mereka. Nami pun berhasil menipunya sehingga ia tenggelam di arus tersebut. Para nakama pun langsung serius dan senang seakan mereka benar-benar akan mewujudkan mimpinya sendiri-sendiri saat mengarungi arus Grand Line. Zoro yang akan bertemu kembali dengan Mihawk, Sanji dengan mimpinya menemukan All Blue, Usopp yang akan membuktikan dirinya adalah kesatria lautan, Nami yang akan membuat peta di seluruh dunia, dan sang kapten kita yaitu Luffy yang akan menemukan One Piece. Dan cerita pun selesai.